Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, terutama nikmat keluar masuk napas ini. Salam serta salawat kita curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, sehingga di yaumil akhir kita tetap mendapatkan semangat dan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kandar Mandi Desa dimanapun berada, khususnya sahabat-sahabat sesama jamaah Zikir Nafas Sadar Allah. Ya, kadangkala kita kebingungan ketika kita berzikir, kemana arah dan kemana tujuan. Inilah, nah, zikir nafas adalah salah satu sarana untuk menyaksikan Allah dengan perjalanan rohani. Namun ketika kita sudah mengalami suatu perjalanan, kita ini tidak hanya duduk diam lalu berzikir, tapi harus beraktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, atau dengan bahasa lain itu menjalankan amanah. Tentu orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah pasti akan dipahamkan tentang perintah-perintah Allah, utamanya yaitu amanah yang kita jalankan masing-masing. Adapun untuk sukses dalam mengamalkan zikir nafas, nah, disinilah kita dituntut untuk selalu berserah diri. Inilah kuncinya dalam mengamalkan zikir nafas itu, ya berserah diri, pasrah. Wes, sudah tak mengharap apa-apa, mengikuti kehendak Allah dengan tata cara zikir nafas yang sesuai diajarkan oleh pembimbing kita. Pertama-tama kita duduk tempuh, terus kita relakan seluruh tubuh kita, diamkan badan kita seperti patung. Lalu kita menyadari keluar masuk nafas melalui hidung. Setelah benar-benar keberserahan diri kita dan menyadari keluar masuk nafas ini, lalu ikutilah keluar masuk nafas melalui hidung itu dengan asma Allah. Ketika nafas masukku, nafas keluar Allah, maka disebutlah zikir nafas Allah. Nah, apa boleh dengan asma lain? Boleh-boleh saja, yang penting kesadaran kita selalu tertuju kepada Allah. Nah, maka ketika kita sudah berserah diri dan mengikuti kehendak Allah di dalam perjalanan rohani, lurus kepada Allah dengan kesadaran kita ini tetap terjaga. Di mana kesadaran itu? Yaitu di jiwa. Jiwa ini menyaksikan apa yang Allah persaksikan ketika kita dalam perjalanan rohani itu. Ya, kadangkala kita melihat sebuah cahaya, melihat alam yang belum pernah kita lihat di dunia ini. Kadang bertemu orang-orang yang sudah meninggal, kadang bertemu guru-guru kita yang sudah meninggal, atau ada juga yang bertemu dengan sosok waliullah. Itu semua kita terima, maksudnya jangan dikomentari. Apa itu? Jangan terima, jangan dikomentari, cukup disaksikan, ya. Tetapi ini mengikuti kehendaknya. Ada seperti daya yang menyedot ke atas, itu yang harus diikuti. Itulah yang disebut dengan kekuatan Allah, kehendak Allah. Jadi kita jangan terjebak di fenomena itu atau di keadaan-keadaan alam rohani atau gambar-gambar itu. Tetap kita lurus ke Allah. Nah, kenapa sering terjadi gitu? Karena kekurangan berserah diri kita di dalam mengamalkan zikir nafas
kadangkala ada suatu keinginan, ini yang harus kita lepaskan, kita hilangkan, kita tanggalkan dulu keinginan-keinginan seperti itu. Karena di dalam perjalanan rohani dengan metode zikir nafas, Allah, tujuan kita hanya satu, yaitu menyaksikan Allah yang tidak serupa dengan apapun, yaitu laisa kamitslihi syai'un. Nah, jika kita mengalami suatu keadaan-keadaan itu adalah suatu pelajaran. Pelajarannya apa? Ya jangan terlena, jangan terjebak. Itulah paling utama di dalam mengamalkan zikir nafas Allah adalah rileks. Ketika rileks ya berserah diri, pasrah, dalam arti apapun yang terjadi itu adalah kehendak Allah dan jangan pernah dikomentari. Kalau kita komentari di dalam perjalanan rohani, melihat sesuatu, lihat keadaan yang belum pernah kita lihat, ini nantinya akan terjebak, akan terlena. Seperti itulah. Maka kunci sukses dalam mengamalkan zikir nafas Allah adalah berserah diri, pasrah, dengan kondisi jasad ini rileks. Setelah rileks ya kita sadari keluar masuk nafas, terus sampai benar-benar stabil, sampai benar-benar halus. Nafas itu halus, tidak kasar, suara tidak gerunggeng gitu, dia halus ya. Nah, berarti sudah rileks. Kalau sudah halus gitu, maka tidak akan terjebak ataupun tersesat di dalam perjalanan rohani. Nah, dengan nafas inilah kunci segala-galanya. Jika nafas kita kasar ya berarti ada suatu keterpaksaan di dalam mengamalkannya, karena ada suatu keterburu-buruan, ada suatu keinginan, ingin bisalah, ingin sampailah. Nah, hilangkan. Pokoknya kita berdoa, minta bimbingan kepada Allah. Nah, ketika kita sudah berdoa hanya meminta bimbingan kepada Allah, udah gak usah dipikirkan gimana caranya, ya udah kita diam, rileks, berserah diri. Itulah kunci sukses dalam mengamalkan zikir nafas Allah. Semoga apa yang disampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Dharma Desa dimanapun berada. Kirim kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.